Katanya beda. Yang di dalam versi Maryam mengatakan inna, sesungguhnya kami. Yang di dalam versi surat Ali Imran yang mengatakan anallaha, sesungguhnya Allah. Coba gimana yang benar yang mana? Kalau Anda mengatakan intinya sama, intinya juga beda itu. Coba, di situ dikatakan kami menggembirakan kamu dengan seorang anak bigula minismuhu Yahya. Kami menggembirakan kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Tapi versi yang lain mengatakan saya gembirakan kamu dengan Yahya. Seolah-olah Zakaria ini udah kenal Yahya itu siapa, kan gak masuk akal. Yahya kan belum lahir, belum ada. Memang betul dia minta anak itu doanya betul. Tapi kalau dikatakan, misalnya nih, ya, Najah doa nih, ya Allah berikanlah saya anak, ya Allah berikanlah saya anak. Datang malaikat, bus ngomong, hai Wafi, saya gembirakan kamu dengan Tung Kriung yang kami belum pernah membelikan nama seperti itu sebelumnya. Kalimat seperti itu nggak masuk akal. Tung Kriung itu siapa? Saya gembirakan kamu dengan Tung Kriung, anaknya siapa? Anda nemu anak orang gitu. Makanya dalam versi Injil itu bunyinya bukan saya gembirakan kamu dengan Yohanes, tapi bunyinya adalah sesungguhnya doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan mengandung. Perhatikan, Elisabeth istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Yohanes. Lalu Zakaria nggak percaya, dia katakan bagaimana mungkin hal itu akan terjadi bla bla bla. Baru malaikat ngomong, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya kepadaku yang akan nyata kebenarannya. Ya, aku adalah Gabriel yang diutus oleh Allah untuk memberitakan ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya kepadaku yang akan nyata kebenarannya. Jelas. Nah, kalau Anda mengatakan apa buktinya loh, yang sedang kita bicarakan ini apa? Bahwasanya ada kemiripan. Ini sudah ada duluan sebelum Quran ada. Ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria bahwa istrinya sudah lanjut umur, bla bla bla. Kan mirip semua itu. Jelas kan? Kemiripannya ada, Anda sudah akui. Yang jadi problem, kok ceritanya jadi aneh? Di mana anehnya? Makanya tadi saya tekankan poin yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Makanya pertanyaan saya, kapan ini yang ngomong kepada Zakaria ini pernah ngasih nama yang namanya itu kembar terus, lalu sekarang itu jangan lari ke siapa penulisnya, kita nggak bahas penulisnya. Makasih teman-teman. Terima kasih. Silakan. Fokus Pak Ustadz, saya pengen fokus loh. Ini ya, saya kasih contoh ya. Yang namanya direvisi itu seperti ini Mas Edis. Dipencet Mas Edis. Yang namanya direvisi itu seperti ini Mas Edis. Saya kasih contoh ya. Itu kan cuma lafadz secara bahasa Arab yang berbeda. Maknanya sama ya. Ini. Yang direvisi itu seperti ini contohnya. Ini ya. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. 40.000 orang pasukan berkuda. Ini di dalam apa? Di dalam 2 Samuel 10 nomor 18. Cerita ini diulangi 2 kali Mas Edis di dalam Bible. Sekarang kita buka ya. Di dalam 1 Tawarikh 19:18. Ini ya. 1 Tawarikh 19:18. Ini namanya direvisi Mas Edis. Ini ya. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 70.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Nah, ini namanya direvisi Mas Edis.
Tadi katanya 40.000 itu naik kuda, sekarang berjalan kaki. Nah, ini dua narasi yang sama, ceritanya sama, kasusnya sama, waktunya sama, tapi ayatnya beda. Ini namanya direvisi. Gitu. Kalau cuma lafaz secara bahasa Arab tapi maknanya sama dengan lafal secara Ibrani. Ibrani dan Yunaninya beda secara lafal, maknanya sama. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini penjelasannya aja beda gitu. Ini namanya direvisi. Contoh lagi, contoh. Saya kasih ya. 2 Samuel, tunggu dulu. Saya kasih contoh. 2 Samuel 5. Kata ya teman-temannya, dia 13, nggak fokus 16. ya, lari kemana-mana ya. Ya, kita kasih contoh ya, Mas Edis. Jangan kepanasan kamu. Kok panas gitu loh. Ini Bible kamu seperti ini buktinya ya. Jangan nuduh Al-Qur'an ya. 2 Samuel 5 13 sampai 16. 2 Samuel 5 13 sampai 16. Ya. Ini ya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron ya, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki dan perempuan. Inilah anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Ini ya. Ini Daud mengambil lagi beberapa gundik. Kita buktikan ya. Kita buktikan di dalam 1 Tawarikh 14:3. 1 Tawarikh 14:3. 1 Tawarikh 14 ayat ketiga. Ceritanya sama. Ini ya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan ia memperanakkan lagi anak-anak laki-laki perempuan. Ini adalah anak-anak lahir dari dia, Yerusalem. Nah, kok udah sama? Kok udah sama? Tadi gundik, sekarang beberapa istri, kok udah sama? Nah, oke, lagi. Ini namanya apa namanya itu ya? Revisi seperti itu. Kalau sampean mau butuh revisi seperti itu. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda contohnya? 1 2 Samuel 24 ayat 9 500.000. 1 Tawarikh 21 nomor 5 470.000. Kok tidak sama Mas Edis? Kok tidak sama? Gitu loh. Atau berapa nama silsilah dari Abraham sampai Daud? Kalau Lukas 3 15. Kalau Matius ada 14, tidak sama lagi. Ya, tidak sama lagi. Bolehkah membawa tongkat dan kasus dalam perjalanan? Markus ya, Markus 6 7 9. Kita lihat ya, Markus 6 7 9. Markus 6 ayat 7 sampai 9. Ini ya. Ia mengambil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Nah, ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Kecuali tongkat. Kita buka sekarang. Matius 10:9. Nah, antara Matius dan Markus ini ya. Matius 10 ayat 9. Nah, karena itu apa telah dipersukan Allah boleh diceraikan. Karena itu sudah di rumah murid-murid kepada Yesus dan mengatakan, entar. Ini Markus ini ya. Matius ya. Matius 10 ayat 9. Nah, janganlah kamu membawa apa? Bekal dan perjalanan. Janganlah kamu membawa baju Habis, dua helai. Pak Ustadz. Habis, Wapi. Tadi Habis. Nah, sekarang nggak boleh. Habis. Mana ini? Halo, habis. Wapi habis. Kedengeran? Lanjut. Halo? Ya, lanjut. Ya, habis. Kalau ditunjukkan seperti itu banyak Mas. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, cukup mengecewakan ya teman-teman ya. Nampak sekali Wafi ini lari ya. Dia lari-lari macam kereta api yang nggak jelas apa masinisnya. Kita sebentar. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya gini Wafi. Tadi kan kita bahas apa? Tema kita apa tadi? Tema kita adalah benarkah Quran menjiplak Bible dengan keliru? Makanya saya bahas di satu pokok. Anda lari ke masalah berapa kereta Daud, berapa pasukannya, yang semua Anda ambil dari Google, bukan pertanyaan Anda pribadi. Yang semua juga udah ada jawabannya di situ. Udah dijawab di Google, udah berserakan itu materi-materi lama, materi basi. Coba jawab. Ya, ini sebentar, ini waktu saya. Ini udah mulai kelihatan panik ini.
Wafi, tema kita apa sih? Kok lari kemana-mana? Ini saya jadi hilang minat untuk diskusi ya. Saya pikir Wafi orangnya berkualitas, lari kemana-mana. Kalau memang, dengarkan, saya mau bahas itu. Tapi tolong, saya mau bahas yang Anda bahas tadi, tapi tolong kasih jawabannya di Quran. Kalau ada kontradiksi, berapa jumlah pasukan yang dimiliki Daud? 470.000 atau 500.000? Tolong jawab, menurut Quran berapa? Biar kita bahas. Ini Quran aja nggak punya jawaban kok, gimana? Anda mau bahas itu nggak bisa kita bahas itu, orang Quran sendiri nggak punya jawaban. Sebentar, ini waktu saya ini, jangan diterobos. Masa yang tidak ada di jawabannya dalam Quran Anda berani nekat? Nih, lihat nih, perhatikan tulisan ini. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Saya katakan, Quran kitab penjelas itu hanya gombal. Kenapa saya katakan gombal? Perhatikan, berapa kali Anda membuka jawaban, tidak ada jawabannya di Quran. Perhatikan, setiap Muslim yang menjelaskan agamanya tidak pernah satupun yang konsisten pakai Quran. Selalu pakai kitab lain, kitab ini, kitab Udin, kitab ini, kitab Fulan, kitab Fulan. Quran yang diklaim, yang digadang-gadang sebagai kitab penjelas, ternyata hanya gombal semata. Saya kecewa kayak begini caranya Wafi. Bagaimana mungkin Quran yang mengatakan bahwa Quran ini kitab penjelas, memberi penjelasan, dijelaskan secara rinci, tetapi ketika Anda menjelaskan, tak kau sentuh Quran itu, tak kau sentuh. Kau pakai kitab yang lain, kitab karangan. Jadi kita kemana ini? Tolonglah fokus ke tema yang tadi. Berapa kali loh sudah saya minta fokus ke kata-kata yang mengatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Tolong. Apakah dia kerjaannya tukang ngasih nama? Apakah dia sebelumnya pernah ngasih nama kembar-kembar terus? Lalu sekarang dikatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya? Coba siapa? Tunjukkan satu nama di Quran yang diberikan namanya oleh yang datang kepada Zakaria itu. Siapa? Yang namanya mirip-mirip terus. Misalnya pertama dikasih nama Udin, kedua Udin, ketiga Udin. Baru sekarang Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Kan jadi kalimat itu jadi masuk akal. Tolong fokus lah Wapi. Saya berharap loh, Anda satu-satunya harapan saya yang menjadi orang yang berilmu. Kalau yang dibahas Maryam di dalam Zakaria di dalam Injil dan di dalam Quran, ya ke situ aja, jangan lari kemana-mana. Saya akan mau tanggapi berapakah jumlah pasukan yang dimiliki, 470 atau 500.000. Saya akan jawab ketika Quranmu, kitab yang memberi penjelasan itu, yang menjelaskan segala sesuatu itu, memiliki jawaban. Tetapi ternyata zong, tidak ada jawaban dari Quranmu. Apa yang mau kita bahas seperti ini, Wapi? Kitabmu aja zong tidak punya jawaban kok. Lagi pula ya Wapi ya, sedikit saya tanggapi, terpaksa harus saya tanggapi. Berapa jumlah pasukan yang dimiliki oleh Daud? Satu bilang 450, 470, satu bilang 500.000. Wapi, dalam bahasa kita aja sehari-hari, saya bilangin, berapa lu beli itu? 5 jutaan lah. 5 jutaan itu kan pembulatan. Ternyata harganya mungkin 5.100.000 atau bagaimana. Ingat Wapi, dengarkan Wapi. Bible itu bukan kitab jatuh dari langit. Bible itu kitab sejarah. Bible itu kitab sejarah yang ditulis melalui kajian yang ilmiah, penjelasan yang ilmiah, akademis, manusiawi, ditulis oleh manusia. Bukan seperti kitabmu Wapi yang nggak jelas siapa penulisnya. Yang katanya jatuh dari langit tapi nggak tahu bukan jatuh dari langit. Gimana? Makanya saya bilang tolonglah sudahi debat-debat yang kayak gitu. Ayo kita debat yang ilmiah, nggak usah bahas yang siapa yang nulis, nggak debat kusir nanti Wapi, gitu loh. Tolonglah langsung ke tema yuk. Saya mohon sama kamu Wapi. Yang mana ini sebenarnya Wapi? Ya, yang mengatakan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Tolong itu disentuh. Dari tadi nggak Anda sentuh. Yuk, silakan. Dipencet Mas Edis. Sudah. Ya, gimana guys? Apa kata saya dari awal? Nggak akan terjawab. Saya kalau sudah bertanya itu nggak bisa dijawab gitu loh.
Mas Edis ini coba bisa framing Al-Quran niru Bible. Ya, Mas Edis tadi mengatakan Al-Quran tidak akan bisa menjelaskan dengan Al-Quran sendiri. Loh, emangnya Anda bisa menjelaskan antara 500.000 dengan 470.000 itu dengan Bible Anda sendiri? Tidak bisa, framing kan jawabannya kan? Sampai, itu kan pembulatan namanya aja. Dan alhamdulillah teman-teman, tadi Mas Edis mengakui bahwa Bible itu bukan kitab suci ya, tapi kitab sejarah. Jadi Bible itu kitab sejarah yang sejarahnya diambil dari saksi-saksi mata yang nggak ketemu siapa orangnya. Ya, nggak ketemu siapa orangnya. Lukas mengatakan saya mendapatkan catatan ini dari siapa? Dari saksi mata. Siapa saksi matanya? Dari awal sampai akhir saya tanyakan, nggak dijawab, guys. Nggak dijawab. Saya sudah menjawab antara inna nubasyiruka dengan annallaha yubasyiruk. Itu sama, itu cuma beda konteks bahasa Arabnya, maknanya sama, dan itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, karena maksud Al-Quran terjaga itu tidak dikurangi, tidak ditambah, tidak dirubah min aidis syayatin, dari tangan-tangan setan. Seperti itu maksudnya. Berarti Bible itu kitab sejarah ya, bukan kitab suci. Saya baru tahu ini, baru tahu saya. Ya, ternyata yang dari dulu digadang-gadangkan itu kitab suci, mengandung Roh Kudus, ternyata kitab sejarah. Kalau memang kitab sejarah, berarti tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran, Mas Edis. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci yang dijaga oleh Allah langsung. Dan sampai detik ini terjaga. Kalau Al-Quran tidak bisa menjelaskan apa-apa dari Al-Quran itu sendiri, Bible bisa nggak menjelaskan tadi perbedaan-perbedaan itu? Tidak bisa, karena Anda hanya bermodalkan terjemah. Ya, kenapa saya tadi sampaikan ayat-ayat yang bertentangan itu? Kenapa saya sampai membahas ke sana? Alasan saya adalah karena Anda menganggap perbedaan di dalam surah Ali Imran dan surah Maryam itu adalah revisi. Anda tidak bawa bukti di sana. Mana buktinya kalau itu revisi? Hanya perbedaan bahasa Arab itu disebut dengan revisi? Sejak kapan Allah merevisi antara surah Ali Imran dengan surah Maryam ayat 7? Gak ada kan buktinya kan? Kalau hanya framing, Mas Edis, gak usah debat sama saya, Mas Edis. Kalau diskusi sama saya itu minimal dia paham Al-Quran, minimal lah. Kalau cuma bisa framing-framing seperti itu gak pantas, bukan level saya, Mas Edis. Mohon maaf, bukan level saya. Gitu loh. Ini mana jawabannya? Kok cari ya orang, kok kepanasan. Iya, kok mana curhat, ini malah curhat loh, nggak ada jawaban. Ini waktunya saya kan. Tadi Anda disuruh minta bukti siapa saksinya, Lukas saya kamu Mas Edis. Ini ya, Ulangan 32 nomor 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ingat ya, menurut bilangan anak-anak Israel. Tapi kenapa di dalam Septuagint bukan tertulis anak-anak Israel? Septuagint ini lebih tua daripada Mesora. Tertulis apa? Engeleon Teu, malaikat Tuhan. Lafalnya satu, bukan jamak ya. Ini anak-anak Israel jamak. Ini cuma satu, malaikat Tuhan. Engeleon Teu dalam bahasa Yunaninya. Kalau kita buka di dalam Mesora, contohnya Leningrad. Mana tadi? Nah, ternyata di sini tertulis benar, Bnei Yisrael. Bnei Yisrael, anak-anak Israel, baru benar. Ini yang baru keluar abad ke-10. Yang abad ke-4, ya, yang ke abad ke-4, kenapa tertulis Engeleon Teu? Ini yang benar yang mana, Mas Edis? Kan seperti ini. Kan contoh revisi itu seperti ini. Ya, kontradiksi-kontradiksi yang terjadi itu kan seperti ini. Padahal lebih tua Septuagint. Bagaimana ini Engeleon Teu ini? Kok bisa berbeda? Ini bahasa aslinya loh. Kita tidak sedang bahas terjemahan ya. Kita bahas aslinya. Septuagint atau Mesora yang baru kemudian datang. Nah, kan seperti ini banyak di Bible Anda, Mas Edis. Kalau seperti ini banyak, jangan pernah memframing Al-Quran. Selesaikan dulu polemik kitab Anda, baru bahas Al-Quran. Sekian, terima kasih.
Lah, lagi-lagi hanya curhat ya. Pikir saya dia fokus ke tema, teman-teman. Tapi sayang sekali, dari ronde pertama sampai ronde sekarang ini terus-menerus curhat. Semua curhat. Sudah saya bilang, tema kita adalah apakah Quran menjiplak Bible secara keliru. Bawa Tolong bukti. bantah bahwa yang di dalam Quran ini yang benar, bahwa yang di dalam Bible yang salah. Gitu loh Pak Ustadz. Coba nih, ini kan jelas nih, saya tunjukkan ya, nih, saya harus ulang lagi teman-teman, nggak apa-apa, biar Bawa sampai bosen saksinya, teman-teman. biar selesai. Waktu mana waktunya? Bawa saksi Mas Edi, siapa yang menyaksikan itu Nabi Muhammad jiplak? Oke, Gitu. sekarang begini, Wafi. Wafi, kamu akui nggak bahwa ini membahas hal yang sama dengan yang dibahas Quran, membahas tentang ada seseorang bernama Zakaria, dia sedang berdoa, lalu datang malaikat Gabriel kepadanya. Di dalam Quran juga membahas hal yang sama. Kamu akui nggak bahwa itu hal yang sama? Ya, hal yang sama. Oke, hal yang sama. Artinya, apa yang saya bandingkan ini, tolong kamu bantah bahwa versi Quran yang benar. Jangan lari-lari kemana-mana, kok lari ke Bawa Septuaginta bukti. sih. Ini loh, Al-Quran bantah itu ini. Apa buktinya? Loh, Al-Quran ini itu? buktinya sama, isinya sama. Oh, kalau sama Buktinya nyontek gitu ini ya. cerita yang sama. Oh, Kalau jelas sama dong. nyontek berarti Ini ya. kan sama-sama membahas Zakaria. Ini kan sama-sama membahas Zakaria. Kok kena peringatan? Ini kan membahas Zakaria. Di sini ingat, poinnya ini loh Pak Ustadz. Saya cuma minta yang sederhana ini aja loh. Bahwa waktu anak tersebut hendak dinamai Yohanes, ibunya melarang. Tuh di ayat 60 dikatakan, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yahya atau Yohanes atau Yohanan. Kata mereka, nah mereka ini tetangga-tetangga dia. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Kok di dalam Quranmu yang ngomong seperti itu malah jadi Jibril yang ngomong yang kami belum pernah memberikan Berarti nama sama. seperti itu sebelumnya. Berarti nggak Enggak, sama. kenapa saya katakan gini loh, kenapa saya katakan janggal? Kenapa saya katakan janggal yang di dalam versi surat Maryam ini? Tahu nggak alasannya apa? Karena seolah-olah malaikat yang di dalam versi Maryam ini sepertinya dia ingin meniru percakapan yang ada di dalam Injil Lukas, tetapi secara keliru. Sepertinya ya. Loh, sekarang kalau gitu tolong jelaskan bagaimana makna, bagaimana kalimat ini bisa dipahami? Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Buktinya. Maksudnya gimana? Buktinya kalau nyontek mana? Buktinya bahwa itu mirip. Loh, Alasan kok ketawa? dalam diskusi akademis itu gak diterima. Loh, alasan kemiripan itu menjadi tanda bahwa itu penjiplakan. Gimana sih? kitab sejarah Kemiripan kalau itu dijadikan kitab suci gitu loh. jangan lari kemana-mana. Nggak ada di dalam Quran bahwa Quran itu kitab suci. Di dalam ayat Quran tidak ada satu kata pun kitab suci. Coba tunjukin ayat di dalam Quran yang menunjukkan bahwa Quran itu kitab suci. Nggak ada. Semua orang masyarakat yang mengatakan itu kitab suci. Orang Kristen bilang Bible kitab suci. Orang Islam kita debat kusir nanti, aduh sakit pala aku urusan nih. Nggak ada di Quran itu kitab suci, kata-kata kitab suci nggak ada. Gitu loh. Di sinilah tolong coba ini jelaskan dulu ini Pak Ustadz. Ya jangan kalau Anda tidak jawab lagi, Anda lompat lagi kemana-mana ya, saya akan gelari. Kita beri dia gelar Ustadz Wafi Al-Qodoki. Iya, karena lompat-lompat terus loh. Saya mohon maaf, ini Ustadz Wafi ini sahabat saya masih menganggap dia ini orang yang baik, saya menganggap ini. Tapi kalau seperti ini, tadi loh gak dijawab. Pak Ustadz Wafi, di sini nggak ada loh. Kita bahas yang lain-lain. Masa sih mau digelari Ustadz Wafi Al-Qodoki karena tukang lompat-lompat ke sana kemari? Fokus ke sini. Yang saya tanyakan, tolong jelaskan ini, sentuh ini. Yang dengan seorang anak laki-laki bigulamin Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Pertanyaan saya begini. Apakah sosok yang datang kepada Zakaria ini dia pernah kasih nama, ya kan? Dia pernah kasih nama sebelum-sebelumnya dan nama-namanya itu kembar terus. Ya,
Kemarin namanya Udin, kemarinnya lagi Udin lagi, terus yang lalu-lalu Udin, terus Udin. Baru sekarang yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Apakah gitu? Makanya saya bilang ini kalimat aneh. Makanya saya bilang ini seperti kesannya bahwasanya penulis Quran ingin merekonstruksi apa yang terjadi di Injil Lukas, tetapi tidak tahu spesifikasi kata-katanya, struktur katanya nggak ngerti. Akhirnya jadi kayak begini. Makanya tolong disentuh. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Contoh, kemarin dia ngasih nama apa? Terus kemarinnya lagi apa? Terus kembar berapa kali? Baru sekarang jadi beda. Ayo, tolong jelasin. Sentuh ini, jangan lari kemana-mana Pak Ustadz. Satu aja, kalau bisa membuktikan bahwa Quran itu menjiplak Bible dengan keliru, gugurlah semua isi Quran itu. Silakan. Silakan. Tolong disentuh, tolong disentuh. Jangan kemana-mana, disentuh. Jawaban saya dari tadi mana Mas Edis? Bukti nyonteknya itu siapa? Kalau cuma bukti nyonteknya mirip. Bukti nyonteknya Ya. mirip. Kemiripan adalah bukti contekan. Wow. Oh jelas, itu jelas semua mengakui. Ini dalam akademis sudah ditolak Mas Edis. Enggak, dalam kajian akademis kemiripan skripsi menjadi bukti bahwa itu penjiplakan. Mana bukti akademisnya, Mona? Kalau kemiripan berarti nyontek itu mana? Semua orang menerima kalau kemiripan itu bukti penjiplakan. Saya minta dalil sekarang. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh. Saya tidak minta contoh, saya minta data. Iya, saya minta ini saya akan kasih data. Saya kasih data. Tahun 2000 sekitar tahun 2007 Itu Honda bukan mengeluarkan data, itu rahasia Anda dengarkan. Saya kan mau memberikan data ini. Saya kan memberikan data. Saya mau memberikan data. Tahun 2000 sekitar tahun 2000-an Honda mengeluarkan sepeda motor Suprafit. Lalu Jialing melakukan peniruan dengan mengeluarkan motor Superfit. Itu bukti. Bukti mirip. Barangnya mirip. Sebentar. Barangnya mirip tetapi setelah didetail beda. Nah, kemiripan adalah indikasi peniruan. Tidak ada yang bisa bantah saya itu. Kemiripan adalah indikasi peniruan. Ayo. Apalagi? Mau bukti yang mana lagi? Mas Edis, saya minta data. Itu kan framingan Anda itu. Oh kok framing? Enggak lah, pas lah itu. Itu bukti bahwa itu kemiripan, itu bukti peniruan. Mas Edis, tidak usah kemana-mana. Sampai buktikan Nabi Muhammad pernah baca Bible, itu satu bukti. Enak itu kalau Anda punya. Dua. Buktikan dalam sejarawan Islam bahwa catatan Al-Quran ini nyontek Lukas. Gak bisa. Karena Nabi Muhammad pun gak pernah baca Lukas, Mas Edis. Gak pernah baca Lukas. Apalagi yang berbentuk terjemahan seperti Anda. Anda itu cuma asumsi berarti. Jadi begini ya. Dalam diskusi akademis itu begini, Mas Edis. Kalau mirip berarti nyontek, ya. Kalau mirip berarti nyontek. Nah itu apa itu? Saya minta data itu sampai hari kiamat gak akan bisa itu, Mas Edis. Gak akan bisa. Karena Rasulullah ketika mengangkat para sekretaris penulis wahyu, tidak ada satupun dari mereka ketika menulis sambil mencontek Lukas. Carikan satu riwayat saja kepada saya. Gak ada. Tidak ada, Mas Edis. Jadi dari awal ini sebenarnya ini diskusi yang kusir ya. Debat kusir. Saya kira Mas Edis ini akan membawakan data yang sangat ilmiah. Saya kira Mas Edis akan benar-benar mengorek Al-Quran dalam segi sejarah. Saya kira Mas Edis akan memahami ayat per ayat dengan tafsirannya sehingga menimbulkan ayat percontekan. Ternyata, kalau cuma seperti ini Mas Edis, saya tidak usah diskusi sama sampean. Semuanya sama. Hanya seperti itu saja kan? Hanya seperti itu saja. Tidak disentuh itu yang memberi nama itu tadi. Nyontek ya, kalau kata Allah itu nyontek dari Al-Qur'an. Ini loh. Ada datanya, Mas tidak Edi. ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian ini dicontek Ada jadi. datanya. Kalau Bible Itu nyontek datanya. Al-Qur'an, kata Allah itu ada datanya. Wafi, ini datanya Wafi. Ya, Tidak kata ada di Rasul, antara sanak berarti saudaramu nyontek yang juga. bernama demikian. Ya, Bible kan nyontek juga. Tunggu dulu, ini waktu saya Mas Edi. Tidak usah kepanasan, santai. Santai, tidak usah kepanasan Mas Edi. Sini waktu saya. Kata Rasul di dalam Bible. Bible mau mana pakai apostolos? Bible seharusnya pakai kata apostolos. Utusan. Kenapa pakai kata Rasul? Nyontek Al-Quran. Saya kan bisa framing seperti itu. Kata Allah. Kenapa Anda kok tidak mengatakan Yehova? Yehye Esher Ehye.
Atau mengatakan Theos. Kenapa kok pakai kata Allah? Nyontek berarti kan? Seperti itu. Kalau cuma framingan-framingan seperti itu saya bisa, Mas Edis. Kata Allah itu Al-Quran yang menamainya. Tuhan kita itu adalah Allah. Walam yusammihi. Dan tidak ada yang menamai sesembahan yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Walau ta'annutan. Kan begitu di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, kata Allah dicontek, kata Rasul dicontek semua, gitu loh. Jadi kalau cuma seperti itu narasinya, saya kira Anda akan membawa bukti konkret gitu loh atas tuduhan Anda. Saya bertanya dari tadi tidak dijawab. Lukas, ya, ketika mencatat itu dapat dari mana, Mas Edis? Baru kita akan ketemu nanti siapa yang nyontek. Mau sampai membuktikan Lukas saja tidak bisa. Lukas dapat dari wartawan mana tidak bisa. Lukas dari saksi mata katanya. Siapa saksi matanya? Tidak ada. Bible bisa nggak menjawab itu? Siapa saksi mata pencatatan dari Lukas itu? Nggak ada. Bible nggak bisa menjawab itu. Kalau cuma framing-framing seperti itu, Mas Edis mengatakan ini mirip, padahal tidak sama loh. Tidak sama. Itu kata tetangga. Sedangkan ini kabar dari Allah. Sudah beda itu. Kalau cuma framingan seperti itu, siapa yang nggak bisa, Mas Edis? Mungkin kita sudahi dulu lah diskusi yang semacam ini. Saya kira mau lari. Ini mau lari nih. Loh, monggo. Malah lari nih. Tapi saya minta data, Mas Edis. Ya, ayo kita teruskan. Sekarang pakai waktu bebas saja. Sekarang bebas saja, Wapi. Gini, Ya, Wapi. monggo. Ayo, waktunya mana? Datanya mana? Waktunya Nabi mana? Muhammad pernah baca Bible? Baik. Datanya sudah saya berikan di hadapan Anda bahwa Lukas ya ayat yang ke-61 itu ngomong gini, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu ini dijiplak, perhatikan nih. Ini pikiran Anda. Ini data ini nih. Ini di sini tertulis nih, perhatikan nih. Datanya sudah tertulis. Itu maksudnya ayatnya. Di sini dikatakan nih, yang kami perhatikan nih, yang kami belum pernah. Sebentar, gantian Pak Ustaz. Karena saya menunjukkan data nih, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Sekarang saya tanya, berarti sosok yang datang kepada Zakaria ini dia pernah memberikan nama sebelumnya, betul? Coba contohkan kepada saya nama Yohanes di perjanjian lama. Bukan. Nama enggak gini, yang kami belum pernah, perhatikan, yang kami belum pernah memberikan sebentar. Sudah jelas ayatnya berarti. Sekarang saya minta Loh, bukti. di situ kan dikatakan yang dengar, yang kami dengar. Gini loh, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Lari kan? Bukan, yang kami belum pernah. Dengar, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya. Berarti tadinya udah pernah ngasih nama tapi nggak seperti itu, betul? Lanjut dulu. Narasi kamu lanjut dulu. Intinya apa itu? Oke, pertanyaan saya begini. Siapa orang yang namanya pernah diberikan oleh orang ini dan namanya kembar-kembar terus lalu sekarang belum pernah seperti itu? Coba siapa? Kayak gitu. Loh, kan kalimatnya memang gitu maknanya. Kami, perhatikan, begini loh. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya kepada siapapun. Sudah? Terbukti enggak? Berarti tadinya orang ini Terbukti enggak? Sebentar, tadinya orang ini apa? Terbukti enggak bahwa sebelumnya memang enggak ada nama Yahya yang diberikan kepada anak seseorang? Sudah banyak, sudah familiar nama itu di tengah-tengah orang Israel. Bible kamu salah berarti. Kok Bible saya salah? Loh, dengarkan artinya gini loh. Gini. Bible kamu enggak ada. Kami belum pernah dengarkan. Kami belum pernah dengarkan. Satu. Kami belum pernah dengarkan. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Artinya orang ini, sebentar. Artinya orang ini dulu pernah memberikan nama. Dulu dia pernah memberikan nama, tapi namanya bukan seperti itu dulu. Narasi kamu. Loh, kok narasi saya? Di sini kan dikatakan, Ustadz, gini. Ustadz, hari ini kamu saya kasih kopiah merek yang belum pernah saya belikan sebelumnya. Berarti saya sebelumnya udah pernah ngasih kopiah belum?
Belum tentu, belum tentu. Kok belum tentu yang pasti. Kalau gitu buat apa dikasih tahu? Kalau gitu dikasih tahu buat apa? Oke, kalau gitu saya kasih tahu gini, kalau gitu saya kasih tahu itu buat apa? Enggak, kalau seperti itu saya kasih tahu buat apa? Gini, narasinya itu seperti ini. Aku tidak akan pernah memberikan baju yang sekeren ini. Nah, berarti sebelumnya ada baju yang keren seperti ini gitu loh maksudnya. Iya, artinya Kalau sudah kata pernah ngasih baju belum nama sebelumnya? Yahya itu sudah pasaran, buktikan. Nama Yahya pasarannya di mana? Sudah saya ini oke gini sebentar. Mana? Kalau Coba, saya coba, mengatakan coba, sebentar. perlihatkan kepada saya. Satu-satu. Coba lihatkan Satu-satu kepada sebentar. saya. Baik. Anda tadi mengatakan, saya belum pernah memberikan baju seperti ini sebelumnya. Artinya saya udah pernah ngasih baju sebelumnya belum? Belum tentu. Kok belum tentu? Artinya sudah. Sekarang saya kasih yang beda. Gimana sih? Sekarang coba mana buktinya ada nama Yahya. Kalau seperti itu buat apa saya bilang belum pernah yang seperti ini? Kata belum pernah yang seperti ini artinya sebelum-sebelumnya pernah tapi sama, kembar terus. Gimana sih? Kemana ini dia pergi? Kalau ada kata-kata kami belum pernah, contoh ya teman-teman ya, bapakmu ngasih kamu baju, terus ngasih baju lagi, terus ngasih baju, terus yang ketiga ngomong gini, kamu saya kasih baju yang sebelumnya kamu nggak pernah saya kasih yang seperti ini, artinya sebelumnya udah pernah dikasih tapi kembar terus, sekarang beda gitu loh maksudnya. Makanya saya bilang ini tidak masuk akal. Coba tolong jelasin tuh. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba jelasin. Berarti kemarin-kemarin dikasih nama apa? Kemarin-kemarinnya. Edis kok malah lari kemana-mana sih? Lo memang ini fokus kita kok. Saya minta dari awal, belum terjawab. Apa buktinya kalau nyontek? Katanya cuma kemiripan, berarti gak ada data ya? Enggak, tolong disentuh ini Pak Ustadz. Enggak, gini. Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Berarti dia pernah nggak ngasih nama? Dia ngasih nama berapa kali sehingga kali ini beda namanya? Coba. Sebelum saya membahas ini ya, saya minta bukti gak dijawab. Berarti sampean mengklaim Al-Quran nyontek itu gak ada data ya? Dari data yang ada di depan. Saya buktikan dulu. Saya ingin pernyataan Anda dulu. Berarti Anda hanya berasumsi ya? Tidak. Bukan asumsi. Kemiripan cerita Zakaria didatangi malaikat Gabriel dan dia akan punya anak bernama Yahya. Kemiripan itu menjadi bukti indikasi bahwasanya terjadi peniruan. Apa buktinya? Kan indikasi. Buktinya adalah kisah yang sama. Loh. Semua kok lo? Nah si Mas Edis ini. Lo jelas itu bukti nyata. Semua menceritakan hal yang sama Mas Edis. Cuma sekarang mulai nebeng. Nebeng Tuhan sekarang, nebeng Tuhan. Coba. Masa sekarang nebeng Tuhan? Saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible. Coba, punya nggak buktinya? Baik. Kita melebar ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 103. Fokus saja Mas Edis. Kalau memang Anda dengan kemiripan itu mengatakan Al-Quran nyontek ya. Dengan kemiripan itu Anda mengatakan Al-Quran nyontek, saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible. Pernah. Baik. Di dalam surat An-Nahl 103 terbukti bahwasanya ada orang-orang yang di zaman Muhammad mengetahui bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang ajam. Di mana itu ayatnya? Surat An-Nahl 103. Nahl ya? Ya. 103. Nabi Muhammad belajar Al-Quran ke orang ajam ya? Ya, tuduhan masyarakat itu terbukti. Loh, apa buktinya? Al-Quran kan membantah di situ. Saya buktikan, coba dibaca saja dulu. Ini cuma tuduhan seperti itu. Silakan Pak Ustadz baca dulu. Ya, walaqad na'lam annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada orang ajam, padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Loh, mana buktinya? Baik, saya buktikan ya, Betul Nabi tidak Muhammad bahwa bekas, jangan baik, gantian dong.
Ya. Gantian dong. Saya mau bantah. Gantian. Ya. Betul tidak Pak Ustadz bahwasanya orang-orang masyarakat menuduh Muhammad diajari Al-Quran oleh orang ajam menurut ayat itu? Itu kok cuma tuduhan, sama seperti kamu nuduh sekarang. Iya, betul tidak ada orang menuduh. Yang saya tanya itu betul tidak ada orang menuduh. Jelas ini kan ada kabarnya dari Al-Quran. Oke, baik. Nah, lalu Quran membuat jawaban bahwa bagaimana mungkin kamu katakan Quran ini menuduh, sedangkan orang yang kamu tuduhkan Muhammad belajar kepadanya itu berbahasa Quran ini ajam, menuduh. sedangkan Quran ini bahasa... Aduh, makanya dengerin dulu Pak Ustadz, dengerin. Bahasanya kurang. Dengarkan dulu, makanya dengarkan. Ada masyarakat menuduh bahwa Muhammad belajar Quran dari orang ajam, betul? Ya. Oke, lalu Quran menjawab, bagaimana mungkin kamu tuduh begitu, sedangkan dia orang ajam, tetapi Quran ini bahasa Arab yang jelas, betul? Ya, terus? Nah, sekarang kalau bisa saya buktikan bahwa di dalam Quran itu terdapat bahasa-bahasa ajam gimana? Mbak, buktikan. Baik. Ini bukti bahwasanya Sebenarnya nggak nyambung. Tapi Oh, nyambung dong. Loh, gini Pak Ustadz. Saya tuduh Anda. Itu Nabi Muhammad belajar ke orang ajam. Apa buktinya Nabi Muhammad belajar ke orang ajam? Buktinya Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam. Ya, coba buktikan. Baik. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, 8 atau 9, coba dicek. Terima kasih Bang Primin, terima kasih Bang. Al-Kahfi ayat ke berapa? 8 atau 9? 8 atau 9? 8 atau 9? Iya, coba dicek 8 atau 9 itu saya kurang ingat. Antara 8 dan 9. Ya, coba dibaca. Baik. Saya cek di sini ya. Al-Kahfi 8 atau Al-Kahfi 9 ya. Al-Kahfi 9. Baik, di sini dikatakan, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Perhatikan, kata rokim ini, kan Quran kan bilang begini, bagaimana mungkin kamu tuduh Muhammad itu belajar dari orang ajam, sedangkan dia orang ajam, Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ya kan? Nah, dengarkan. Ini bukti bahwa adanya kosakata yang bahkan orang Arab sendiri tidak tahu. Orang Arab sendiri tidak tahu, kata Anda? Iya, oke. Sekarang saya tanya, apa rokim ini? Oke. Ini saya Baik. buka tafsirnya langsung ya. Orang Arab ya, kata kamu nggak tahu ya. Ini orang Arab semua yang jawab ya. Iya. Nih ya. Surah Al-Kahfi ayat 9. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apa rokim? Nih, tar, saya terima dulu ya. Nih. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang Arab bukan? Ibnu Abbas orang Arab bukan? Nanti saya tanggapi. Selesaikan dulu. Selamat datang di kebenaran. Ya, teruskan aja dulu. Nanti saya tanggapi. Apa? Ibnu Abbas berkata apa? Oke, Ibnu Abbas berkata apa? Tunggu dulu. Kan kamu disuruh jawab tidak mau. Giliran saya jawab motong kamu. Nah, Ibnu Abbas ini orang Arab, bukan orang mana? Spanyol ini. Huwa wadin qaribun min Ailah, adalah sebuah lembah yang dekat dari Ailah. Kemudian lagi, ini riwayat lagi. Wa qala ad-Dhahhak amal kafi fa huwa gharul wadi. Gharun, apa? Gharun itu. Dhahhak ini orang Arab bukan? Orang Arab, Mas Edis. Apa kata beliau? Gharun adalah apa namanya itu ya? Ghar itu, aduh. Kalau Nabi Muhammad yang dapat wahyu pertama itu bingung pokoknya bingung mereka. Bingung. Oke, tadi gua. Terus satu lagi apa? Enggak, tadi Ibnu Abbas bilang apa? Enggak, Ibnu Abbas tadi bilang apa? Enggak, Ibnu Abbas bilang apa? Terus yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Coba apa? Mengatakan amal kahfi itu artinya Tidak terdengar Pak Ustadz. Coba dibagusin dulu perangkatmu.
Perangkatmu itu rusak Pak artinya- Ustadz. Apaan sih ini kok motong-motong terus? Enggak, perangkatmu tadi rusak. Saya beritahu supaya diperbaiki. Perangkatmu tadi terputus-putus suaramu. Oke. Tar. Kafi itu artinya gorun goa, gorul wadi goa. Enggak, saya minta dulu. Ibnu Abbas tadi pertama ngomong apa? Warrokim. Enggak, Ibnu Abbas ngomong apa? Goru. Ibnu Abbas ngomong apa? Di lembah. Lembah, oke, lembah. Terus satunya ngomong apa? Dohak memaknai warrokim. Ini rokim ya, apa ini? Ismul wadi. Oke, dohak. Nama lembah juga. Biar Oke, selamat terus. datang di kebenaran. Dohak Selamat nama lembah. datang Oke, di terus yang lain? kebenaran. Yang lain siapa? Yang lain? Yang lain? Ini orang Arab. Sebentar, kan? yang lain siapa? Orang Arab tahu semua ya. Orang Arab tahu Ya, semua terus yang ya. lain siapa? Oke. Yang lain siapa? Waqala Mujahid. Imam Mujahid ngomong apa? Ar-Rakim. Kana bunyanuha wa yaqulu ba'dum huwal wadi juga. Wadi itu Apa? lembah juga. Biar Terus yang lain, terus. Tidak, nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Terus. Sudah, Terus yang lain. kamu kan Baca terus, kepanasan. baca Itu terus, orang baca Arab terus. semua, Mas Edis. Orang Arab semua. Baca terus. Sudah? Baik, saya Ayo, tanggapi ya. Ayo apa? Kata Saya tanggapi. kamu orang Arab mana? Kalau orang Arab Baik. awam ya wajar, Mas Edis. Baik. Ini orang Sudah bisa Arab saya yang tanggapi? ini. Sudah bisa saya tanggapi belum? Ya, Sudah seperti bisa belum itu saya ya. tanggapi? Loh, ini Wapi kok ngomong terus ini Kak. Saya bisa nanggapi belum? Itu kau. Baik, saya tanggapi. Nampaknya dia delay pemirsa. Saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, kalau Anda orang Indonesia, perlu nggak Anda ngomong sama sesama orang Indonesia artinya pintu itu apa? Nggak perlu. Framing seperti itu. Tidak, dengarkan. Tidak Loh, perlu loh, kamu loh. memberitahu Kamu mulai arti framing, pintu. tak punya data. Dengarkan dulu, dengarkan. Saya mau ngomong. Saya mau ngomong loh. Sebentar. Saya lagi ngomong. Jangan panik, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Sebentar, Wafi, jangan lari, jangan lari. Pakai data. Anda Mas Edis. Pakai dengarkan. data. Dengarkan. Saya pakai data. Di sini bukan hanya lembah saja. Ada yang ngomong ini nama anjing, ada yang ngomong ini batu bertulis, ada yang ngomong ini nama lembah, ada yang ngomong ini nama kampung, ada yang ngomong ini, ngomong itu. Panjang sekali tafsirnya. Ini menjadi bukti bahwasanya datanya? sesungguhnya Mana mereka datanya? tidak tahu itu apa. Datanya mana? Dengarkan. Dengarkan dulu. Data mana? Dengarkan dulu. Makanya saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong dipotong terus. Saya lagi ngomong dipotong terus. Namanya dari tadi framing loh. Oke, coba baca tafsir Ibnu Katsir. Baca tafsir Ibnu Katsir. Saya kan sudah membacakan tadi. Baik. Coba baca. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Baca sendiri, mana bahwasanya datanya? Coba tampilkan. Tafsir saya Ibnu lagi Katsir. ngomong ini gimana? Saya lagi ngomong ini. Buktikan mana datanya, tunjukkan Nih, datanya. baik, saya bacakan nih tafsir Ibnu Katsir ya, nih. Ibnu Katsir. Ya, coba mana datanya? Katsir, saya bacakan. Ibnu Katsir surat Al-Kahfi ayat ke-9. Coba tampilkan teks aslinya. Monggo. Ibnu Katsir seperti apa ngomongnya? Di situ kan sudah ada. Ibnu Di situ Katsir kan ngomong sudah apa di ada. sana? Buktikan. Ibnu Katsir Nih, ngomong apa? saya bacakan nih. Nih, saya bacakan nih. Nih. Nih, ini banyak sekali nih. Yang dimaksud, dengarkan, saya mau baca loh. Katanya saya mau baca. Saya mau baca ini. Biar semuanya Saya mau tahu baca di ini. mana. Saya mau baca ini. Coba, Ya, yang dimaksud nih, dengar. Ya, aduh, gimana saya mau ngomong ini? Saya Di mau ngomong layar, gimana? tampilkan di layar. Yang dimaksud, aduh, saya mau baca ini gimana? Kok ngomong terus ini Tampilkan gimana? Di layar dulu. Tampilkan Saya mau kayak ngomong tadi. gimana ini kalau dipotong terus? Kayak saya. Masa tampilkan saya di mau layar. ngomong dipotong terus? Sampai baca, tampilkan di layar. Tampilkan di layar, coba. Ayo Mas Edis, tampilkan di layar, biar kita tahu semua. Baik. Itu, bahwa data yang Saya Anda bawa saya itu coba apa. nyalakan. Sebentar. Saya coba nyalakan kamera saya. Sebentar ya. Nih, Ya. Tampilkan di layar. perhatikan nih. Perhatikan ya, sebentar. Ya. Ya, kelihatan nih ya. Kelihatan? Apa Kelihatan? itu? Ibnu Katsir, Ini Ibnu Katsir yang dimaksud loh. Saya mau baca kok gimana ini? Ibnu Katsir ketemu Indonesia. Oh, ini terjemahannya salah. Enggak, ini terjemahannya salah ini. Terjemahan ini salah. Ini terjemahan Coba tampilkan yang seperti ini terjemahannya Coba salah tampilkan seperti ini terjemahannya salah. Nanti kamu sok-sokan Google katanya. Coba tampilkan yang Enggak, seperti ini. sebentar.
Ini loh, Yang ini Ibnu loh. Katsir seperti ini. Ini tafsir nih, tafsir surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 12. Saya kalau saya percuma dengarkan. Saya percuma kalau saya nunjukin masih nggak kamu anggap. Aduh. Gimana saya menunjukkan kalau masih nggak kamu anggap? Coba teks aslinya kita baca bersama-sama. Saya yang membaca. Berarti terjemahnya bohong. Berarti terjemahnya bohong nih. Nih, yang dimaksud saya bacakan ya. Yang dimaksud dengan Ar-Rakim menurut, perhatikan nih. Kalau memang ini bahasa Arab ngapain menurut? Aduh, kok bahasa Arab kok menurut? Gimana sih? Orang udah mana jelas-jelas Ibnu bahasa Katsir Arab itu? kok menurut? Nih loh, Ibnu Katsir yang itu mana? dimaksud, dengarkan. Yang dimaksud bukan Ibnu Ar-Rakim, Katsir, saya berarti terjemahnya salah ini. Terjemahnya salah. Ya, Enggak, ini terjemahnya kita salah. Tampilkan teks aslinya, jangan cuma Saya nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Katanya kamu sudah 100 kali. Jadi terjemahan ini bohong. Enggak, jadi terjemahan Kamu ini sudah bohong. berpuluhan tahun. Enggak, belajar saya mau tanya dulu, Al-Quran apakah katanya. terjemahan ini bohong? Enggak, Ya, sebentar, katanya Wafi. sudah Apakah terjemahan ini berpuluh-puluh bohong? tahun belajar Wafi, Al-Quran. saya mau tanya Wafi, apakah terjemahan ini bohong? Diskusi cuma pakai Enggak, saya mau tanya dulu Wafi, apakah terjemahan ini bohong? Nah, Apakah terjemahan ini bohong? kita naikkan level lah kalau diskusi itu. Enggak, Kita oke, naikkan nanti level, pakai baik, yang baik. teks asli. Sebentar. Saya mau buat pengakuan. Saya dengarkan, saya mau buat pengakuan. Masalah bahasa Arab Anda lebih pandai. Makanya tolong koreksi kalau terjemahan ini salah. Dengarkan. Tolong Jangan gitu lah, koreksi, jangan merendah gitu lah. tolong koreksi kalau terjemahan ini salah. Saya mau baca terjemahannya, tolong nanti kamu koreksi kalau terjemahan ini salah. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan Ar-Rakim menurut Al-Aufi dari Abdullah adalah sebuah dengarkan, adalah sebuah lembah. Aduh, saya mau bacakan loh. Adalah sebuah lembah yang terletak dekat nih dan seterusnya nih. Hal ini dan seterusnya. saya nggak jelas, mendingan saya baca langsung kayak begini. Saya baca dari sini, kalau gini saya nggak kelihatan. Saya mendingan baca begini saya kelihatan nih. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan Ar-Rakim menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas adalah sebuah lembah yang terletak dekat kota Ailah, Yordania sekarang. Hal ini sama dengan yang dikatakan menurut Atiyah Al-Aufi Qatada. Dari Adahak mengatakan Al-Kahfi adalah sebuah gua yang ada di lembah itu, sedangkan Ar-Rakim adalah nama lembah tersebut. Mujahid mengatakan bahwa Ar-Rakim adalah nama sebuah kitab yang diletakkan. Nah, ini beda ini, sekarang nama kitab yang diletakkan depan bangunan tempat mereka. Sebagian lagi mengatakan Ar-Rakim adalah nama lembah, padanya terdapat gua tempat mereka. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Asauri dari Samak, dari Ikramah, dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna Ar-Rakim bahwa Ka'ab Ar-Rakim. Saya bacakan loh, ini saya mau bacakan. Dengarkan, saya belum selesai. Ya, Ka'ab menduga, ini perhatikan, perhatikan. Sedangkan sehubungan dengan makna Ar-Rakim bahwa Ka'ab menduga Ar-Rakim adalah nama sebuah kampung. Ibnu Juraij telah menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Ar-Rakim adalah sebuah bukit yang di dalam terdapat nama buah. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abu Nujai dari Mujahid dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama bukit adalah Bagilus. Ibnu Juraij mengatakan telah menceritakan kepadaku. Bahkan ada yang mengatakan ini nama anjing. Nah, nih bahwasanya dia menceritakan kepadaku banyak sekali nih nama versi beda-beda. Ini menjadi bukti bahwa Ar-Rakim sesungguhnya tidak diketahui apa kecuali asumsi liar. Sekarang begini aja, tolong Pak Ustaz jujur. Kenapa orang Arab perlu ngasih tahu orang Arab Ar-Rakim itu apa? Coba bayangkan, kenapa orang Arab repot-repot memberitahu orang Arab Ar-Rakim itu apa kalau memang itu udah bahasa Arab? Kenapa? Kan kayak nggak ada kerjaan, sama seperti saya ngasih tahu ke kamu, Wafi, artinya pintu adalah ini. Ngapain? Kalau memang itu sudah bahasa Arab, tidak perlu orang Arab capek-capek menjelaskan itu apa. Sekarang saya mau tanya sama Wafi, metode apa yang digunakan oleh mufasir untuk mengatakan bahwa Ar-Rakim itu adalah bukit? Apa metodenya? Ngawur pasti, muter kayak gangsingan. Bahwasanya kata itu jelas sekali bukanlah bahasa Arab. Saya udah ketemu sama orang Arab, udah saya tanya. Kan pernah kan kita ngobrol kan? Pernah saya bawa kan waktu itu kan? Pernah saya bawa kan ngobrol sama antum kan?
Terserah Anda mau ngomong apa. Dia orang Syria. Dia orang Syria. Dia orang Syria. Saya ngomong sama dia gini. Saya ngomong sama ini, bro. Saya mau tanya sama kamu jujur. Arti Ar-Rakim itu apa sih? Dia bilang, sesungguhnya saya tidak mengetahui. Ar-Rakim itu memang nggak tahu. Orang itu nggak tahu itu apa. Makanya tuduhan bahwa Muhammad belajar kepada orang ajam, orang asing yang nggak ngerti bahasa Arab, sesungguhnya itu adalah tuduhan yang terbukti nyata bahwa di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam yang para mufasir pun bingung itu apa. Jujur, Pak Ustaz, jujur. Lagi pula dikonfirmasi oleh surat Ali Imran ayat yang ke-7 bahwasanya di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang mutasabihat yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Itu adalah pengakuan Quran sendiri bahwa di dalam Quran terdapat kata-kata yang gak jelas apa artinya. Bukti bahwasanya seorang ajamlah yang mengajarkan kepada Muhammad bahwa Quran itu dipelajari dari orang ajam. Ya. Ayo kamu sekarang. Kena kamu sekarang kena. Kali dari tadi kok. Oh, kalau nggak terbukti, buktinya Coba kata kalau Rokim saya tanya nggak balik. tahu orang sampai sekarang Coba itu saya apa. tanya balik sekarang, ya. Sekarang saya tanya balik, gimana? Bible dalam memahami Berarti Bible udah mengaku itu ya? menggunakan metode apa? Metode maksudnya Dalam apa? memahami Bible menggunakan metode apa? Tentang perbedaan antara Septuagint dengan Mesorah. Metodenya pakai apa? Kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Kita bahas tuduhan. Dalam Oke, memahami kita coba sekarang naskah aslinya. Naskah aslinya. Naskah aslinya. Nih saya bacakan ya. Abdur Rozak mengatakan telah menceritakan kepada kami Israel dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, perhatikan nih, semua nama di dalam Quran saya mengetahuinya. Dengarkan. Dalam memahami Bible antara Aduh, Mesorah. ini mau lari kemana-mana ini. Ustaz, dengarkan. Ali. Ditanya balik nggak bisa. Kenapa banyak sekali tafsir? Ustadz Wafi yang kuhormati, sahabatku Ustadz Wafi dengan segala hormat. Wafi, dengarkan Wafi. Enggak, sebentar Wafi. Perbedaan Wafi dengarkan dulu. Aduh, saya udah keringatan, udah capek ini, udah capek banget. Dengarkan Wafi, tolong. Kenapa banyak sekali tafsir tentang dengarkan. Cuma nanya. Begini Wafi. Kenapa ada banyak sekali tafsir? Mas Edis, nggak bisa Loh, menjelaskan. lari nih Wafi nih. Wafi, kenapa ada banyak sekali tafsir? Oke, Dari kenapa awal ada saya banyak itu sekali fokus tafsir? menjawab Anda, giliran saya bertanya gak ada yang dijawab. Tentang ini kan tuduhan Satu bahwasanya saja. Anda kan minta Satu sebentar saja Wafi. pertanyaan saya dijawab, Anda kan minta apa Ya, buktinya saya bahwa sudah jawab. Muhammad Ya, dari awal saya apa sudah buktinya banyak bahwa menjawab. Muhammad menjiplak Bible? Anda kan minta itu kan? Sekarang Aduh, kalau cuma bertanya siapa yang nggak bisa, guys? Males lah. Apa di sini? Dia tuh nanya toh itu loh. Tapi jawabannya tafsir di Al-Quran itu banyak. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir isyari dan lain sebagainya. Dari awal saya menjawab dia, saya tak kasih pertanyaan, gak ada yang jawab itu loh. Kalau cuma nanya kan siapa yang gak bisa.